Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hera Aira. Makasih banget buat teman-teman semua, bunda-bunda, mami-mami yang udah ngeklik video ini. Oke, sesuai judul thumbnail yang udah aku kasih ya. Jadi kali ini aku mau evaluasi budgeting bulan lalu, yaitu bulan April, dan juga lanjut mengatur budgeting di bulan Mei. Mungkin saat video ini tayang udah telat banget ya bunda-bunda. Mohon maaf banget karena ya kesibukan lainnya ya di dunia nyata yang nggak bisa ditinggalin gitu, makanya jadi nggak bisa upload di awal bulan banget. Padahal nih gajiannya Pak suami nih di tanggal pokoknya di sebelum lebaran deh, tapi memang uangnya nggak aku ambil ya, tetap di rekening dulu supaya bisa kepakainya di saat yang tepat gaji bulan Mei-nya. Oke, ini udah lanjut aja, jadi jangan salfok ya teman-teman. Tadi kalau ngeliat di bagian kolom evaluasinya itu udah ada angka-angkanya, karena aku belum sempet buat nulis budgetingnya, tapi udah mau kepake gitu uangnya ya, udah mau grocery shopping, udah mau beli beras dan lain sebagainya. Jadi aku keluarin dulu sisa-sisa anggaran di dompet pintar aku, terus aku tulisin aja dulu di situ ya, biar ntar nggak kecampur uang yang bulan lalu sama yang bulan ini. Nah, bulan lalu itu aku ada boncos ya teman-teman, khususnya di grocery shopping, tapi alhamdulillah kelebihannya itu hanya 50.000 dan ketutup dari dana tak terduga. Waktu belanja itu aku sampai 800 ribuan sih, tapi gabung sama beberapa keperluan lebaran dimana dananya itu udah ada tersendiri gitu ya. Jadi aku tinggal ambil dana dari situ, nggak perlu ngambil dana tak terduga yang gitu banyak di bulan April. Nah, alhamdulillah banget untuk bulan ini lumayan banyak budget yang bersisa, yaitu di slot tak terduga. Kenapa ya bisa begitu? Kalau bulan-bulan sebelumnya kan selalu tak terduga itu habis. Jadi alasannya itu teman-teman karena bulan Ramadan, jadi undangan nikahan, undangan ulang tahun atau sebagainya itu sangat berkurang jauh ya teman-teman. Sedangkan biasanya dana tak terduga aku itu kepakainya itu buat undangan, buat kado yang begitu-begitu ya teman-teman. Tapi karena bulan Ramadan ini nggak ada undangan, jadi dananya lumayan aman. Nah, dari sisa yang lumayan itu aku mau langsung masukin aja ke tabungan LM aku. Tabungan LM yang udah jamuran, udah lumutan banget gitu ya. Sekian lama nggak full. But it's okay karena menabung bagi aku itu bukan perlombaan, bukan mau cepet-cepetan. Yang penting santai, pelan-pelan. Yang penting sesuai kemampuan gitu deh ya. Jadi kalau ada misalnya lihat teman-teman yang lain, bunda-bunda juga gitu ya teman-teman yang baru mulai budgeting, nggak usah ke pressure ngelihat di channel lain atau ngeliat teman-teman yang lain yang juga budgeting, aduh tabungannya banyak banget, sedangkan aku kok tabungannya cuma bisa dikit, cuma bisa receh-recehan. Nggak apa-apa banget, yang penting kita udah mulai suatu kebiasaan baik gitu ya teman-teman. Dan tabungan logam mulia ini udah hampir full ya, sedikit lagi. Mungkin kalau udah full sementara aku simpen, terus aku ganti ke tabungan pendidikan biasa ya. Jadi nggak aku sebutnya tabungan logam mulia lagi. Terus sisa yang lainnya juga aku masukin ke savings dana darurat gitu deh. Jadi aku nggak masukin ke slot personal care atau keinginan lain buat hasil evaluasi atau sisa budgeting di bulan April. Kalau teman-teman gimana nih? Sisa budget nih di bulan April banyak atau malah sedikit? Dan teman-teman sisa budgetingnya itu biasa dipakai buat apa nih? Buat beli-beli yang kayak perabotan dapur, atau buat saving challenge sekian, misalnya saving challenge 20 ribuan atau saving challenge kalender gitu deh ya. Mohon maaf banget kalau ngomongnya belibet gitu ya teman-teman. Oke, lanjut. Setelah evaluasi budgeting April, kita tutup lembaran lama, kita buka lembaran baru di bulan Mei. Udah bulan kelima di tahun 2023. Tadi teman-teman kalau ada yang salfok, aku nulisnya itu sisa anggaran tahun 2024. Entah kenapa
pikiran aku melayang sudah terlalu jauh ya ke tahun depan, padahal tahun ini belum sampai setengah dijalani gitu ya. Oke, seperti biasa, mungkin kalau teman-teman yang baru aja mampir ke channel aku dan lihat budgeting aku, jadi kalau aku itu pakainya dana dikelola ya teman-teman, tidak menyertakan income aku atau income pak suami. Pokoknya dana yang dikelola untuk kebutuhan rumah tangga ini, kebutuhan hari-hari ini yang sudah kami sisihkan di luar pengeluaran besar ataupun savings yang besar gitu ya. Jadi yang pertama, seperti biasa, kewajiban itu yang utama. Sebelum kebutuhan lainnya, kewajiban harus utama ya teman-teman. Pasti semuanya juga kayak gitu ya. Nah, di sini kewajiban aku ada beberapa arisan. Arisan itu niatnya buat silaturahmi ya teman-teman, bukan buat berfoya-foya gitu ya. Jadi jangan salah tangkep. Terus ada wifi, sedekah dan orang tua. Jadi aku nggak mengurusi listrik, terus ledeng gitu ya teman-teman, itu diurusin sama pak suami. Dan juga misalnya nggak ada cicilan ya bunda gitu. Sejauh ini kami masih punya cicilan, ada KPR rumah tapi nggak include ya, karena kami sudah menyisihkannya gitu dari pendapatan masing-masing, dari gaji masing-masing. Pokoknya ini dana bersih yang dikelola gitulah ya buat kebutuhan rumah tangga. Oke, tadi balik lagi ke video, udah ke skip beberapa item tadi ya, savings yang untuk jangka pendek. Dan ini karena videonya digabung ya teman-teman, evaluasi dan budgeting, aku langsung aja gercep aja. Nah, ini buat item-item yang sehari-hari gitu ya, sehari-hari pokoknya. Nah, ini juga bisa beda-beda banget, tergantung masing-masing ya, masing-masing personal, masing-masing rumah tangga. Jadi item-item yang dibutuhkan bisa jadi berbeda gitu. Yang mungkin sama tuh ada misalnya belanja bulanan, belanja mingguan, beras segala macam kan pasti ada lah ya. Terus di sini kalau misalnya kelihatan gitu ya, belanja bulanan aku sampai 650.000, itu udah include kebutuhan anak aku yang masih balita ya teman-teman. Udah include buat diapersnya, udah include juga buat susu UHT-nya, makanya sampai segitu. Kan biasanya ada juga yang memisahkan gitu ya, keperluan untuk dana popok, dana susu dibedain gitu. Kalau aku include aja sekalian, karena aku juga belanjanya di awal bulan sekalian gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya aku seperti biasa bikin kolom evaluasi. Jadi buat mengetahui dana-dana yang misalnya kayak kalau boncos itu ditutupin pakai dana yang mana gitu ya, supaya nanti kalau aku lupa ingatan di bulan selanjutnya aku bisa baca gitu ya teman-teman. Jadi bisa aware gitu, kayak bulan lalu karena boncos, di bulan ini belanja bulanannya aku naikin lagi jadi 650.000. Semoga aman, nggak boncos-boncos lagi, jadi nggak perlu ada revisian yang begitu banyak ya. Maunya sih revisian itu semakin hemat gitu, bukan semakin bertambah. Tapi apalah daya ya bunda-bunda, kebutuhan yang kadang nggak bisa ditahan-tahan lagi gitu ya, memang yang kebutuhan bukan keinginan. Jadi mau nggak mau kita harus nambahin budgetnya juga daripada boncos dan selalu ngambil ke slot-slot lainnya. Oke, ini tadi ya biasalah ya dihias-hias sedikit biar lebih cantik, biar lebih menarik gitu. Jadi waktu bukanya itu nggak ngantuk gitu ya, bukan kayak tugas matematika gitu, biar ngelihatnya seger gitu karena ada hiasan-hiasannya. Nah, lanjut ke video. Jadi di sini aku nggak case stuffing yang teman-teman, berjabaran dijabarkan karena ya udahlah, aku takut kepanjangan. Dan juga tadi ada aku tunjukin beberapa kayak beras udah aku ambil dulu slotnya gitu ya. Jadi sekarang kita masukin kita case stuffing buat yang savings aja ya, daripada semua item gitu di case stuffing. Pokoknya ya segitulah ya teman-teman, sesuai dengan nominal tersebut gitu. Tapi ada juga beberapa kayak wifi apa segala macam itu uangnya
langsung di rekening aja gitu ya, ditransfer, jadi nggak perlu pakai tunai. Yang pertama aku isi buat di slot gas, jadi aku itu pakai gas yang 5,5 kilo, nggak habis dalam waktu 1 bulan, tapi habisnya dalam waktu per 3 bulan gitu ya. Makanya aku setiap bulan menabung gitu ya, tapi ya tabungannya 3 bulan habis, 3 bulan habis gitu. Terus setelah gas lanjut ke tabungan personal care, jadi ini buat beli apalah gitu ya teman-teman. Ini nggak bakal lama juga, pokoknya kalau ada shampoo yang habis atau skincare yang habis ya bakal diambil dari tabungan ini gitu ya. Kadang kan kalau sekali skincare habis gitu atau shampoo apa gitu yang habis kan lumayan ya teman-teman, makanya menurut aku tuh perlu juga ada dana tersendiri lah ya gitu buat kita gitu, buat pribadi bunda-bunda. Selanjutnya ini pajak motor. Ingat teman-teman, jangan lupa membayar pajak sebagai warga Indonesia yang baik gitu ya. Berusahalah kita membayar pajak tepat waktu biar nggak terkejut atau nggak kalang kabut saat jatuh tempo pajaknya. Kita menabung yuk mari yuk gitu ya, jangan sampai kayak yang kasus-kasus yang beredar gitu ya. Walaupun kita punyanya cuma motor ya, kita sebagai warga negara yang baik kita bayar pajak ya bunda-bunda. Selanjutnya tadi aku itu beribet ini ya teman-teman, nukarin uangnya, jadi aku tukarin ke slot-slot yang ada recehan-recehannya gitu ya. Nah selanjutnya sisa dari itu aku masukin ke dana perawatan motor. Kalau teman-teman gimana yang kayak aku sama Pak Suami ini kan, aku punya motor pribadi, Pak Suami punya motor pribadi. Teman-teman yang sistemnya perawatannya itu ditabung bersama atau masing-masing? Kalau aku sama Pak Suami itu yang masing-masing ya teman-teman. Jadi aku beri kebebasan Pak Suami untuk mengelola income-nya sendiri, maksudnya yang income yang tidak diberikan kepada aku, begitu juga aku gitu ya. Jadi ya kesepakatan bersama aja lah ya, gimana enaknya. Mungkin ada yang suaminya menyerahkan full kepada istrinya, atau ada juga istri yang bekerja tapi tidak berkontribusi. Ada juga yang mungkin menteri keuangannya itu suami. Itu beda-beda karena kadang ya ada juga yang suami yang lebih telaten bikin budgeting, bikin rentetan kebutuhan keuangan, ada banget loh teman-teman. Pokoknya senyamannya aja, yang penting rumah tangga harmonis, keuangan rumah tangga berjalan lancar, insya Allah sukses dunia, sukses akhirat, til jannah gitu ya teman-teman. Oke, ini udah di akhir video aja, makasih yang udah nonton, mohon maaf banget kalau ada kesalahan. See you in the next video, bye bye.